Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Doa saya pagi ini, kiranya Bapak Ibu Jemaat Tuhan boleh tetap berada dalam keadaan yang sehat dan menikmati akan kasih setia Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing. Saat ini kita akan bersama-sama menikmati saat teduh melalui bacaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kehidupan baru boleh kami nikmati pagi ini Tuhan. Dan Tuhan pun telah menjaga kami dalam peristirahatan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami telah bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun untuk kembali menikmati kehidupan anugerah Tuhan, melakukan segala tanggung jawab kami. Tetapi sebelum kami melakukan semuanya itu Tuhan, firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami firman-Mu pada pagi ini, sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini Selasa 13 April 2021, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan yaitu dari kitab Daniel pasal 6 ayat 20 hingga ayat yang ke-29. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Daniel pasal 6, maka tema yang akan menjadi perenungan kita bersama adalah
Memilih setia kepada Tuhan. Memilih setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kesetiaan adalah sikap yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Sebagai suami atau istri, harus setia pada pasangannya. Sebagai warga negara, harus setia pada aturan yang berlaku dalam negara. Sebagai gereja, harus setia pada aturan gereja, dan lain sebagainya. Lalu apa yang sering merusak kesetiaan? Daniel, dalam bacaan kita hari ini berhadapan dengan tantangan yang berat. Namun kesetiaannya tidak pernah terganggu. Ia tetap setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan Raja Darius sebagai pejabat tinggi dan setia pada iman yang dimilikinya. Ia dijatuhkan oleh rekan kerjanya yang iri hati, dan ia akan kehilangan pekerjaan bahkan nyawanya karena dibuang ke dalam gua singa. Namun hal itu sama sekali tidak memengaruhi kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tetap taat pada kebiasaan ibadahnya. Meskipun harus kehilangan pekerjaan, bahkan nyawanya terancam. Tetapi kesetiaannya kepada Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Atas kesetiaannya kepada Tuhan, maka ia selamat dari bahaya. Bahkan pada akhirnya ia semakin jaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan, melakukan keadilan, kebenaran dan kesetiaan kita bisa saja dibenci oleh sesama yang iri hati dan merasa tersingkir, sehingga kita akan berjumpa dengan berbagai tantangan atau masalah yang bisa saja membuat kita lemah dan berhenti melakukan hal tersebut. Namun kisah Daniel dalam bacaan kita hari ini memberi penguatan bagi kita bahwa sekalipun kita kehilangan harta dunia karena memperjuangkan kebenaran, namun pada akhirnya Tuhan akan melimpahkan bagi kita harta yang jauh lebih baik, lebih besar dan lebih banyak. Untuk itu, tetaplah memilih setia pada Tuhan dengan melakukan segala yang benar, karena kesetiaan pada Tuhan akan tergantikan dengan berkat kehidupan yang mensukacitakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang kita boleh renungkan bersama-sama di pagi ini. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa sebaiknya dan seharusnya lah kita tetap memilih setia kepada Tuhan, walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam tantangan kehidupan kita, tetaplah setia pada Tuhan. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh Engkau yang kami sembah dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Waktu yang indah boleh kami nikmati pagi ini Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu sebagai pedoman dalam menapaki kehidupan anugerah Tuhan ini. Firman-Mu menegur kami kembali agar kami seharusnya tetap setia pada Tuhan dalam berbagai bentuk kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami lemah, kami tak mampu memahami firman-Mu ini Tuhan. Kami pun tak mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
tanpa Tuhan menolong kami dan memampukan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan, walaupun dalam hidup ini pergumulan, tantangan silih berganti menghampiri kami. Bapa kami di sorga, saat ini kami berdoa akan hidup dan kehidupan kami yang akan kami jalani sepanjang hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang terpisah dari kami karena tugas dan pekerjaan dan juga pendidikan. Karuniakan kami kekuatan kesehatan, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh kami lakukan dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa kami di sorga, berdoa akan kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang, dalam berbagai bentuk kehidupan mereka, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai harapan yang ada pada mereka, secara khusus program-program kerja yang telah direncanakan oleh jemaat-Mu, pembangunan pastori, pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, mulai dari majelis dan juga anggota jemaat, pengurus-pengurus OIG, dalam mengemban tugas pelayanan mereka masing-masing. Karuniakan kesehatan, kemampuan, sukacita dalam menjalankan tugas dan pelayanan pekerjaan mereka, sehingga dari dalamnya mereka boleh merasakan akan tuntunan kasih setia Tuhan. Bapa kami di sorga, anak-anak kami juga kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan dalam belajar, pendampingan dari orang tua. Kiranya Tuhan memberkati sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan baik, boleh menempuh pendidikan dengan baik, sukacita dalam belajar boleh dinikmati. Bapa kami di sorga, sepanjang hari ini ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak hal yang akan kami lakukan. Tuhan pimpin sertai kami selalu, jauhkan kami dari mara bahaya yang akan mencelakakan kehidupan kami, sehingga sukacita dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan boleh kami tetap rasakan, dan boleh kami tetap aminkan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan senantiasa menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa akan kehidupan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, pergumulan duka cita, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan hiburkan. Juga bersukacita bagi jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia maupun mengalami dan menikmati berkat Tuhan dalam bentuk yang lain. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, dan ajar kami semua untuk selalu mensyukuri hidup dan kehidupan anugerah Tuhan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, seluruh sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, dan kami mohon tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Kiranya hari ini boleh kita lalui dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan melingkupi kita semua. Amin.